Kelima terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah dijatuhi vonis, mulai yang terberat Verdi Sambo dengan hukuman mati hingga yang paling ringan sang penguak fakta Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Apakah vonis semua terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring, diantaranya ada Wakil Ketua LPSK, Bang Edwin Partogi Pasaribu, ada penasihat hukum dari keluarga korban almarhum Brigadir Yosua, ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, dan juga pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Ibu Eva Ahyani Zulfa. Selamat pagi, Bu Eva, Pak Edwin, Bang Martin. Selamat pagi Bang Selamat Timothy, pagi. Martin, dan Bu Eva. Bang Martin, Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Eva. Saya langsung ke Anda, Bang Martin. Rasa keadilan, kalau kita sederhanakan gitu, rasa keadilan ini memang seharusnya paling fokus pada rasa keadilan dari korban, yaitu keluarga korban di sini. Terpenuhikah itu dalam vonis-vonis yang sudah kita saksikan 3 hari terakhir, Bang Martin? Ya. Jadi begini, Bang Timothy ya. Ini kan ada 5 orang terdakwa ya. Kalau kita memulai dengan rasa keadilan ya terhadap yang terakhir di hari Rabu kemarin, Richard Eliezer, tentu paradigma ataupun mindset itu harus disesuaikan bukan dengan apa yang dilakukan Richard sebelum dia mengaku ya dan bertobat, namun harus disesuaikan dengan pasca dia melakukan kejahatan apa yang dia lakukan, yaitu mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertanggung jawab. Bahkan Richard tidak pernah meminta semacam bargaining ya pada saat dia mau menjadi GC. Apakah saya mau menjadi GC, contohnya gini, tapi hukuman saya harus di bawah 5 tahun atau saya harus dihukum lepas gitu. Tidak pernah. Coba tanya sama Bang Edwin nanti, apakah pernah atau tidak. Tapi setahu saya sih tidak. Nah, lalu kalau kita sudah sesuaikan paradigma ataupun cara kita berpikir, maka barulah ketemu kenapa sebenarnya Richard itu layak divonis ringan. Nah, menurut kami dan juga menurut permaafan dan juga kemarin Bang Edwin juga ada di samping keluarga korban, sudah menerima dan akan mematuhi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan juga bagi Richard Eliezer sendiri yang sudah memilih jalan yang sangat sulit. Ya, karena itu resikonya besar. Nah, lalu ada 4 orang terdakwa lagi ya yang dalam tuntutannya itu jaksa penuntut umum ya ada beberapa tuntutan yang memang tidak sesuai dengan pendapat kami, khususnya untuk terdakwa Putri Chandrawati. Nah, namun majelis hakim kan sudah memberikan tambahan ya dalam artian koreksi dalam bentuk vonis terhadap tuntutan jaksa yang menurut kami kurang mantap lah gitu ya, kurang mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan kami sangat berterima kasih kepada majelis hakim untuk hadiahnya ya kepada keluarga korban sehingga dapat merasakan kehadiran hukum ya untuk memberikan pengganti lah atas kehilangan nyawa anaknya. Nah, kalau kita kaitkan dengan vonisnya Richard, ya ini kan ada peluang jaksa untuk banding. Walaupun ini sebenarnya kan kemenangan secara seluruh kepentingan, namun belum tentu ini kemenangan menurut jaksa karena ada beberapa peraturan pelaksana mereka yang kalau saya tidak salah ya, kalau vonisnya sekian maka wajib banding gitu ya. Nah, namun yang saya mau ingatkan begini loh Bang Timothy, saya tidak melarang ataupun mengintervensi agar banding atau tidak banding gitu ya. Tapi yang saya mau coba analisis adalah apa sih alasan dan tujuannya untuk banding. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu kan aneh gitu rasanya ya kalau tidak ada alasan dan tujuannya. Segala sesuatu pasti ada alasan dan tujuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan alasan dan tujuan, apa yang tidak diberikan oleh majelis hakim? Yang pertama, 4 orang terdakwa mereka diberikan bonus dengan tuntutan dengan vonis yang lebih tinggi. Yang kedua, Richard sudah membantu mereka untuk mengungkap fakta dan juga membuktikan secara sah dan meyakinkan para terdakwa yang ada di depan persidangan, yaitu 4 orang terdakwa 340 dan macam-macam itu, dan juga obstruction of justice. Yang ketiga, keluarga korban sudah memberikan permaafan. Yang keempat, keluarga korban sudah menegaskan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa mereka menerima dan akan mematuhi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Richard Eliezer dituntut 1 tahun 6 bulan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah
apalagi alasannya. Hmm, hmm. Jadi bisa dikatakan kalau dari keluarga, khususnya untuk Eliezer, sudah tidak melihat alasan untuk memproses lagi, sudah melalui semua ini bersama Eliezer dalam perannya masing-masing, dan saat ini keluarga sudah menerima hal tersebut gitu. Tidak ada yang perlu diperpanjang lagi, baik untuk terdakwa lainnya juga ya. Tidak ada lagi yang merasa kurang beratkah atau tidak memenuhi rasa keadilan ya, Bang Martin ya. Ya. Buat keluarga sudah final. Oke. Semua vonis hakim itu sudah sangat adil bagi keluarga. Yang saya coba untuk membuka cara berpikir adalah justru untuk rekan penegak hukum yang lain. Hmm, Nah, tatkala keluarga korban sudah setuju, tatkala publik juga sudah menilai adil, ya, terus apalagi alasannya gitu ya? Oke. Apalagi tujuannya? Apakah memang hanya untuk tradisi ya atau pride, atau sesuatu hal yang belum bisa dijelaskan ataupun kalau saya pinjam kata-katanya Mas Budiman ya, karena alasan-alasan yang terindikasi ada hubungan dengan metalegal gitu loh. Oke, oke. Saya lanjutkan ke Bang Edwin. Tadi ada hal menarik yang dikatakan bahwa memang eh, Richard tidak pernah meminta apapun, tidak pernah ada bargaining apapun pada saat menjadi justice collaborator. Mungkin Bang Edwin dan juga teman-teman di LPSK tentu lebih memahami hal ini. Benarkah hal tersebut, Bang Edwin? Dan bagaimana LPSK melihat menemani Richard dari awal sejak pengajuan justice collaborator hingga akhirnya hakim secara formal memutuskan bahwa ia memang benar diakui oleh hakim bisa menjadi justice collaborator dan hasilnya sangat nyata dalam vonis, Bang Edwin. Ya, Bang Timothy, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa vonis hakim kepada 5 terdakwa pembunuhan Brigadir Joshua itu adalah upaya hakim untuk menghadirkan keadilan bagi Joshua. Hmm. Jadi yang kita perjuangkan keadilan itu Joshua, karena Joshua korban. Ya. Kalau saya melihatnya Richard itu ya suplemen bonus dari kerjasamanya dalam mengungkap perkara, tetapi memang sebagaimana juga disampaikan tadi oleh Martin ya, kita yang nggak boleh kita abaikan bahwa peran dari Richard yang membuat terang perkara ini membuat keadilan buat Joshua itu bisa dihadirkan. Karena kalau tanpa keterangan dari Richard, maka kan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Joshua. Joshua tidak bisa membela diri. Gitu. Ya. Pembelaan diri Joshua adalah dihadirkannya fakta-fakta kebenaran tentang peristiwa itu oleh Richard. Karena itulah Richard mendapatkan pemaafan dari keluarga, dari Pak Samuel Huta Barat, Bu Rosti Simanjuntak ya, yang punya jiwa besar. Hal yang luar biasa kita lihat bagaimana orang tua dari Joshua itu bisa berlapang dada memberikan maaf kepada Richard ya, yang telah melakukan sesuatu hal yang menyakitkan buat anaknya. Saya salut, saya angkat topi, saya salut banget. Luar biasa Bu Rosti dan Pak Samuel. Ya. Salam hormat dari kami. Jadi memang benar dari sejak awal Richard tidak ada bargaining, ya, tidak ada minta ini minta itu. Ya tentu yang kami harus selalu pastikan bahwa keterangannya itu adalah keterangan yang benar, disampaikan pada proses penyidikan dan tidak ada kebohongan rekayasa di situ. Jika ketika ada pihak pengacara lawan bilang bahwa Richard pernah BAP-nya berbohong atau segala macam, kami juga cross check BAP tanggal berapa, BAP yang mana, gitu loh. Ya, ternyata setelah kami cross check itu nggak ada BAP itu, gitu loh. Jadi kami juga tidak berdiam diri dalam melindungi Eliezer, kami terus memonitoring, memantau ya, mengevaluasi. Gitu. Karena status itu kan tidak permanen Bang Timothy. Ya. Artinya kalau sampai
sebelum putusan dalam posisi memberikan keterangan sebagai saksi atau terdakwa, Eliezer kami rasa tidak konsisten, tidak jujur, berbelit-belit, maka LPSK akan cabut rekomendasi itu, putusan LPSK itu. Gitu. Jadi karena Eliezer memang dia jujur, konsisten, berani, ya. Dan ini Dia terus termasuk dievaluasi, bukan satu kali lalu disetujui, bukan gitu ya? tidak, itu kan prosesnya kami terus memonitor dan mengevaluasi. Gitu. Bang Edwin, Jadi karena itulah kami ya. nggak berubah sikap kami terhadap Eliezer. eh, saya mau bertanya, ini mungkin sedikit di luar Eliezer ya, tapi karena ini berkaitan dengan LPSK, kita tahu bahwa salah satu terdakwa lainnya ini juga sempat mengatakan, dari penasihat hukumnya juga mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan justice collaborator, yaitu Ricky Rizal, yang kita tahu sekarang sudah divonis 13 tahun penjara. Apa halangan terbesarnya pada waktu itu? Apakah memang sama sekali belum ada pengajuan ke LPSK atau bagaimana Bang Edwin? Iya benar Bang Timothy, ketika di proses penyidikan, ketika Ricky Rizal sudah berganti kuasa hukumnya ke Pak siapa tuh? Pak Erwin, Umar, ya Pak Herman, ya. Pak Herman, itu memang kami sudah mendengar bahwa ada rencana dari RR untuk mengajukan justice collaborator. Dan sebenarnya kami pada waktu itu sangat terbuka untuk bisa memprosesnya, namun sampai dengan ketika pelaksanaan rekonstruksi di Duren 3 dan Saguling, ya hal itu tidak juga terwujud. Jadi memang kalau Alasannya saya dengar apa waktu itu Bang Edwin? nggak tahu alasannya, tapi yang jelas Nggak lanjut aja begitu dari ya, prosesnya? Ricky-nya saja, seperti kesan kami dari Ricky-nya ya memang masih bimbang, gitu loh. Nah, Oke, berarti gitu Mas. berarti memang saat itu tidak dilanjutkan lah ya proses untuk pengajuan. Tapi sebenarnya niatan itu sudah ditangkap oleh LPSK, sudah sempat disampaikan gitu ya. Tapi tentu Sudah. ada proses-proses formal yang memang harus dilalui dan itu yang akhirnya tidak dilanjutkan ya Bang Edwin, itu ya sebenarnya kondisinya. Oke, Betul. Jadi tidak ada proses lanjutan dari informasi yang kami peroleh bahwa Ricky Rizal mau mengajukan justice collaborator ketika proses penyidikannya. Baik, terima kasih Bang Edwin. Saya ke Bu Eva. Bu Eva, Anda sendiri melihat proses hingga jatuhnya vonis kemarin kepada kelima terdakwa. Apa artinya ini buat mungkin proses hukum kita? Karena kita sudah mulai menyoroti kasus yang melibatkan Verdi Sambo, yang mengorbankan Yosua ini. Seperti bukan sesuatu yang terkunci pada kasus itu saja. Apapun putusan dalam kasus ini akan mempengaruhi iklim hukum kita ke depannya. Benarkah begitu, dan kalau memang benar demikian, apa pengaruhnya vonis yang sudah dijatuhkan kemarin, Bu Eva? Baik. Sebenarnya ada yang istimewa nih, Mas, di antara banyak kasus yang lain ya. Untuk kasus Verdi Sambo, bukan karena Verdi Sambonya atau bukan karena peristiwa ini seperti drama, tetapi endingnya juga kalau buat saya menarik. Menarik kenapa? Saya mau bicara khusus soal Eliezer yang terakhir ini ya. Buat saya this is the truth of restorative justice. Ini restoratif justice yang benar-benar restoratif justice. Jadi selama ini kita dengungkan tuh Mas, restoratif justice gitu ya, yang akhirnya diplesetkan jadi restoratif justice gitu ya. Seolah-olah restoratif itu transaksional. Gitu ya. Jadi esensi dari restoratif yang merupakan mercy punishment, satu pidana pemaafan gitu ya, ini yang barangkali juga di samping posisinya sebagai justice collaborator itu yang dilihat, meskipun hakim tidak menyebut ini adalah restoratif gitu, tapi buat saya ini adalah restoratif justice yang murni, di mana ada keluarga korban yang memaafkan secara tulus, ada pelaku yang kemudian benar-benar menunjukkan sikap tanggung jawabnya, sikap pengakuan atas kesalahan yang dibuatnya, sikap kemudian berupaya untuk memperbaiki keadaan ya, termasuk juga apa yang kemudian diupayakan dalam kesaksian-kesaksiannya. Ini menunjukkan itikat baik dia
gitu ya, untuk kemudian menyebabkan to restore, perbaikan atas keadaan yang sebetulnya sudah sangat rusak, Ya. gitu. Ditambah lagi masyarakat, komunitas gitu ya. Ini restoratif justice itu kan mercy punishment, community punishment, Mas. Jadi masyarakat juga memaafkan gitu ya, melihat kepada kondisi itu dan itu sampai pesan itu ke masyarakat. Jadi buat saya Eliezer adalah contoh baik di mana restoratif justice itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, tetap dihukum, tetapi juga konteks pemaafan yang secara tulus itu hadir di sini. Jadi Oke. itu bonus buat saya ya, di luar topik bahwa dia adalah justice kolaborator. Oke. Maka hukuman itu buat saya adil, gitu ya, adil. Tetapi buat sedikit aja barangkali Ferdy Sambo, gitu ya. Ferdy Sambo ada sesuatu yang terkunci di sini, Mas. Ya, ketika kita bicara hitungan matematika hukum pidana, gitu, ya, bahwa dia melakukan 2 tindak pidana, paling tidak di sini, yaitu yang pertama 340, yang kedua 33 gitu ya, obstruction of justice. Maka di sini ada pemberatan ya, 65 KUHP. Jadi kalau saya matematika hukum pidana bicara 340 ditambah 33 ITE ditambah 65 atau 68 ditambah 55 ayat 1 ke 1 ditambah 52. Kenapa 52? Dia seorang polisi memegang senjata. Posisi dia sebagai polisi dipermudah dengan kondisi alat atau perangkat yang dia miliki untuk melakukan tindak pidana itu. Nah, jadi penambahan-penambahan itu sama dengan mati gitu ya. Jadi sebetulnya matematika hukum pidana bermain di sini. Ya kita bisa hitung itu juga untuk 3 peserta pelaku yang lain ya. Nah, Bu ya Eva, untuk menghitung keadilan. Ya, kalau kita lihat khususnya Ferdy Sambo, Putri Candrawati dan Eliezer lah yang paling menjadi sorotan di sini karena tampaknya kalau kita melihat opini publik paling banyak ditujukan kepada mereka bertiga gitu. Nah, putusan-putusan yang kita lihat kemarin itu memang sebenarnya kalau kita bisa bandingkan itu cukup sejalan dengan apa yang menjadi harapan publik yang tergambarkan lah, paling tidak yang kita bisa tangkap gitu di yang beredar di ranah publik. Tapi itu sudah sejalan sehingga menerima vonis-vonis kemarin itu sepertinya semua bisa menerima, sepertinya setidaknya mungkin tidak bisa semuanya tapi secara umum kita bisa tangkap bahwa tadi seperti Ibu Eva katakan publik menerima gitu. Tapi pertanyaannya adalah inilah negara hukum, adilkah ini begitu? Bukan hanya memuaskan publik saja tapi adilkah ini begitu? Ya, kita bisa ukur dalam konteks apakah legal factor itu diperhitungkan oleh hakim, Mas. Ya, seperti tadi Ferdy Sambo kalau hitungannya dia melakukan 340 ditambah 33 ditambah 68 ditambah jadi hitungannya masuk gitu ya. Masuk gitu ya. Untuk hukuman terberat maksudnya ya. Betul, untuk hukuman terberat karena 52 ya. Saya kira kejahatan dalam jabatan dengan posisi dia itu mengunci sekali untuk kemudian hakim bisa menjatuhkan atau mendorong pada hukuman yang maksimal. Kemudian pada peran yang lain gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Kepada Kuat Ma'ruf kemudian Ricky Rijal yang dianggap 55 ayat 1 ke 1 ini sempurna tetapi tidak ada pengurangannya seperti Eliezer yang justice kolaborator gitu ya. Jadi dia sama dengan pelaku itu sendiri. Hanya barangkali hakim melihat bahwa mereka bukan eksekutor, mereka bukan juga intelektual dader sehingga pidananya kemudian melihat kepada perannya gitu ya. Putri dianggap sebagai provokator. Di sini kan perannya seolah-olah seperti itu. Ya. Dia sebetulnya adalah intelektual dader tetapi keputusan ada pada Ferdy Sambo. Maka dia berat dibanding dengan 2 yang lainnya. Jadi kalau melihat kepada legal factor sebetulnya hakim sudah melihat ini kalau menurut saya. Mengenai extra legal factor ini yang kadang-kadang menjadi sangat relatif ya. Apakah kemudian opini publik mempengaruhi angka 20, 15, 13 gitu ya, masuk 18 bulan itu menjadi satu saya kira kewenangan hakim dan kebijaksanaan hakim gitu. Tetapi kalau yang pasti buat saya sepanjang legal factor itu sudah diperhitungkan, maka hakim menjadi sah untuk menjatuhkan
hukuman sebagaimana yang kemudian disampaikan pada putusan-putusan kemarin. Oke, masih sesuai dengan pasal, masih sesuai dengan undang-undangnya sehingga tetap menjadi sah. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini, kami akan jeda sebentar, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.